Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Kepmenpan RB Nomor 649 Tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023. Pendaftaran CPNS dan P3K telah dibuka pada hari Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Proses pendaftaran seluruhnya dilakukan secara online melalui laman sschasn.bkn.go.id. Berikut aturan terbaru terkait seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru 2023. Dalam aturan yang ditandatangani pada tanggal 13 September tahun 2023 itu, disebutkan bahwa ada dua jenis penetapan kebutuhan P3K guru, yakni kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Bagi pelamar kebutuhan khusus P3K guru, ada 3 kriteria yang dimaksud, yakni pelamar prioritas, ex-tenaga honorer kategori 2, dan guru non-ASN di sekolah negeri. Pelamar prioritas merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K Guru periode sebelumnya. Sementara ex-tenaga honor kategori 2 yang dimaksudkan adalah mereka yang terdaftar dalam Pangkalan Data Ex-tenaga honor kategori 2 Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Untuk guru non-ASN di sekolah negeri, harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan atau Dapodik Kemendikbudristek dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Untuk kebutuhan umum, pelamar harus memenuhi 2 syarat, yakni lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar di Pangkalan Data Kelulusan PPG Kemendikbudristek, dan guru yang terdaftar di Dapodik. Baik pelamar khusus maupun umum, wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Seleksi P3K guru terdiri dari 2 jenis, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Adapun seleksi kompetensi, terdiri dari seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Seleksi kompetensi teknis ditujukan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diukur berkaitan dengan teknis jabatan. Untuk seleksi kompetensi manajerial, mengukur komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Sementara materi seleksi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Nantinya, pelamar akan mengerjakan 145 soal secara keseluruhan. Rinciannya adalah 90 soal seleksi kompetensi teknis, 25 soal kompetensi manajerial, 20 soal kompetensi sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Setiap pelamar kebutuhan umum harus memenuhi nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara. Untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, dibedakan sesuai jabatan masing-masing.
Sementara nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural sebesar 117, serta 24 untuk wawancara. Pelamar kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan yang dilamar. Adapun pelamar kebutuhan umum, dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan yang dilamar. Untuk pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan Kemendikbudristek, akan mendapat nilai paling tinggi 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.